Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desti Pertiwi. Kali ini saya ingin berbagi tentang kisi-kisi soal tes CAT PPIH. Baiklah teman-teman, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, langsung saja berikut kisi-kisi soal tes CAT PPIH. Yang pertama, aspek-aspek akomodasi jemaah haji yang tertera dalam undang-undang adalah kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya, aturan mengenai akomodasi jemaah haji tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu pada pasal 39. Selanjutnya, lobi dengan luas minimal 50 meter persegi merupakan standar akomodasi untuk wilayah Mekah. Selanjutnya, standar jarak terjauh akomodasi di Mekah adalah 4.500 meter. Selanjutnya, transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jemaah dari hotel Mekah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina adalah transportasi masyair. Selanjutnya, yang bukan merupakan wilayah akomodasi di Madinah adalah Jarwal. Selanjutnya, dalam proses penyediaan akomodasi yang dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi yang disebut aplikasi sepakat. Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran jarak akomodasi dilaksanakan oleh tim penyedia akomodasi. Selanjutnya, pengukuran jarak akomodasi di Mekah dimulai dari halaman terluar Masjidil Haram. Selanjutnya, sistem sewa akomodasi haji Sistem sewa akomodasi jemaah haji di Mekah adalah satu musim haji. Selanjutnya, yang termasuk standar wilayah akomodasi adalah kemudahan akses ke Masjidil Haram untuk akomodasi di Mekah dan ke Masjid Nabawi untuk akomodasi di Madinah. Selanjutnya, sebagai petugas akomodasi, apa yang dilakukan apabila ada jamaah yang belum menemukan kopernya dikarenakan ada penempatan jamaah yang pecah kloter, yaitu berkoordinasi dengan ketua kloter untuk mencari koper di hotel yang ditempati. Selanjutnya, siapa yang berkewajiban memantau ketersediaan air dan jaringan listrik di hotel, yaitu petugas akomodasi. Selanjutnya, sistem sewa akomodasi dengan berpatokan pada durasi waktu selama musim haji adalah full musim. Selanjutnya, petugas keamanan penjagaan hotel di Arab Saudi disebut dengan haris. Selanjutnya, yang termasuk standar jarak akomodasi adalah wilayah Madinah paling jauh adalah 1.000 meter ke masjid. Selanjutnya, jemaah haji dapat melaporkan masalah yang terjadi pada akomodasi yang ditempatinya melalui aplikasi Haji Pintar. Selanjutnya, jika ada jemaah haji yang meminta kamar barokah, apa yang dilakukan petugas layanan akomodasi? Yaitu memberitahu kepada jemaah bahwa kamar barokah bukan termasuk fasilitas akomodasi hotel. Selanjutnya, apa solusi yang dilakukan petugas akomodasi jika menemukan jamaah yang tidak setuju dengan pembagian kamar yang sudah ditentukan? Yaitu berkoordinasi dengan ketua rombongan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, siapa yang harus menandatangani berita acara serah terima kunci saat kedatangan jamaah di hotel, yaitu ketua rombongan.
Selanjutnya, jemaah haji dapat melaporkan masalah yang terjadi pada akomodasi yang ditempatinya melalui Haji Pintar. Ketentuan tentang layanan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 39. Selanjutnya, lembaga usaha yang menangani akomodasi di wilayah Madinah disebut Majmu'ah. Selanjutnya, Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi jemaah haji reguler tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji di luar BIPIH, maksud kami di luar BIPIH yang telah ditetapkan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 38. Selanjutnya, pengukuran jarak akomodasi di Madinah dimulai dari halaman terluar Masjid Nabawi. Selanjutnya, penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang akan digunakan untuk jemaah haji meliputi wilayah Mekah dan Madinah. Selanjutnya, jika terjadi salah penempatan kamar karena kesalahan input data jenis kelamin pada data Siskohat, maka apa yang harus dilakukan petugas akomodasi? Jawabannya, berkoordinasi dengan petugas Siskohat dan koordinator wilayah untuk mencarikan kamar yang masih kosong atau tukar kamar sesuai kapasitas jamaah. Selanjutnya, apabila bus antar kota yang datang ke hotel pada saat keberangkatan tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, tindakan yang harus dilakukan oleh petugas transportasi antar kota di sektor adalah mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke Kasih Transportasi Daker. Selanjutnya, apa yang dilakukan petugas apabila menjumpai jamaah haji merokok di dalam hotel? Jawabannya, memberi peringatan kepada jamaah terkait bahaya merokok di dalam hotel. Selanjutnya, kepada siapa petugas akomodasi membagikan kunci kamar saat kedatangan jamaah di hotel? Jawabannya, kepada ketua rombongan. Selanjutnya, istilah surat izin resmi untuk hotel di Arab Saudi yang diterbitkan oleh lembaga adalah tasrih. Selanjutnya, sistem sewa akomodasi jamaah haji di Madinah adalah kombinasi satu musim haji dan blocking time. Pertanyaan selanjutnya, berapakah standar jarak terjauh akomodasi di Madinah? Jawabannya 1000 meter. Selanjutnya, tim akomodasi dalam menentukan kapasitas suatu kamar untuk kelayakan dan kenyamanan jamaah haji menggunakan sistem? Jawabannya, tamtir dan taksir. Pertanyaan selanjutnya, wilayah markaziyah di Madinah yang dijadikan tempat akomodasi jamaah haji adalah Shimaliyah, Ghorbiyah, dan Janubiyah. Selanjutnya, yang bukan menjadi syarat teknis mutlak akomodasi di wilayah Madinah adalah lobi dengan luas minimal 50 meter persegi. Selanjutnya, yang merupakan wilayah akomodasi jemaah haji di Mekah pada tahun 2023 di bawah ini adalah Jumaizah. Pertanyaan selanjutnya, dalam pedoman penyediaan akomodasi jemaah haji, ketentuan ukuran minimal lobi hotel di Mekah yaitu 50 meter persegi. Pertanyaan selanjutnya,
Jarak akomodasi paling jauh adalah 1000 meter ke Masjidil merupakan standar akomodasi untuk wilayah Madinah. Selanjutnya, jemaah haji tidak akan mendapatkan layanan akomodasi selama berada di jawabannya Jeddah. Selanjutnya, layanan akomodasi yang diberikan kepada jemaah haji selama di Arafah dan Mina yaitu berupa tenda. Selanjutnya, peninjauan lapangan atau pemeriksaan terhadap kondisi akomodasi atau gedung disebut dengan kasyfiyah. Selanjutnya, petugas transportasi antar kota di sektor melaporkan kedatangan bus di hotel melalui alat komunikasi Bravo. Pertanyaan selanjutnya. Yang tidak termasuk standar kualitas akomodasi adalah ruang kantor yang luas. Pertanyaan selanjutnya. Suatu ketika, Anda sedang bertugas piket di terminal. Kemudian, ada jemaah lansia yang meminta bantuan untuk diantarkan ke hotel. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah membantu mencarikan dan menitipkannya ke jemaah yang lain yang serute dan di hotel yang sama. Selanjutnya, transportasi yang dipergunakan untuk mengantar jamaah dari hotel Mekah menuju Arafah, dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, dan dari Mina menuju hotel Mekah disebut dengan jawabannya transportasi masyair. Pertanyaan selanjutnya. Apabila pihak hotel dalam menyediakan air minum untuk jemaah tidak sesuai kontrak, apa yang harus dilakukan petugas akomodasi? Jawabannya, melakukan koordinasi dengan pihak hotel bersama koordinator wilayah. Pertanyaan selanjutnya. Apabila bus antar kota yang datang ke hotel pada saat keberangkatan tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh petugas? Jawabannya adalah mencatat nama perusahaan bus dan melaporkan ke Kasih Transportasi Dakar. Demikian teman-teman, kisi-kisi soal tes CAT berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti seleksi tes CAT PPIH tingkat wilayah. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Saya Desti Pertiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.